Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai 22. 2 ayat saja, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7." Saya beri tema firman Tuhan adalah kasih dan pengampunan. Apa saudara? Kasih dan pengampunan. Orang yang percaya kepada Tuhan sudah seharusnya hidup di dalam kasih dan pengampunan. Kasih ini merupakan karakter Tuhan kita sendiri, saudaraku. Karena karakter Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, kita orang yang percaya harusnya juga memiliki kasih. Namun ingat saudara, manusia yang awalnya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, memiliki karakter Tuhan, memiliki sifat Tuhan, namun manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia menjadi makhluk yang egois, maunya yang diperhatikan adalah dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit manusia melukai sesamanya, saudaraku. Namun sore ini kita belajar bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki kasih. Alkitab katakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa kita orang percaya harus memiliki kasih. Jadi suatu kali Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan Petrus bertanya begini. Yang sudah kita baca tadi saudaraku. Petrus katakan begini, berapa kali guru, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus memberi standar pengampunan itu 7 kali. Sampai 7 kali, ini standar manusia. Kenapa Petrus ngomong sampai 7 kali? Ya, sebenarnya Petrus ini ada niat untuk membalas. Menurut Petrus 7 kali itu sudah luar biasa. Setelah mengampuni 7 kali dalam hati Petrus, ini giliranku, aku balas. Jadi standar Petrus memberi pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, berbuat dosa kepadanya, itu 7 kali. Itu yang disodorkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Namun alangkah terkejutnya pada saat Tuhan Yesus katakan begini, Petrus, engkau mengampuni saudaramu itu bukan 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara bisa hitung sendiri. Berapa itu? 70 kali 7 kali. 490 kali. Dalam sehari. Artinya saudaraku, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan pengampunan bagi orang yang melukai hati kita, berbuat jahat terhadap kita, merugikan kita, berbuat adil terhadap kita, itu tidak ada batasnya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, saudaraku. Apakah saudara bisa? Apakah saudara mau memakai standar Petrus dalam memberi pengampunan? 7 kali. Setelah 7 kali, ini giliranku, aku balas dia. Aku habisin dia. Ini bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus adalah kita mengasihi dan mengampuni. Sampai berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Sampai tidak terbatas, saudaraku. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya perhatikan sebagian saudara memelototin saya nih. Gampang banget Pak ngomong. Mengampuni tanpa batas. Bapak tidak tahu apa yang ada dalam hatiku.
Ya saya nggak tahu, yang tahu saudara sendiri. Hatiku terluka karena si dia, Pak. Aku nggak mungkin bisa mengampuni. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara sudah katakan seperti itu, saudara akan kehilangan berkat Tuhan dalam kehidupan. Berkat Tuhan itu akan diberikan kepada setiap anak-anaknya. Pada saat anak-anaknya itu hidup di dalam kasih. Pada saat anak-anaknya hidup dalam pengampunan, saudaraku. Makanya dalam deret doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu tentunya berlaku bagi setiap kita. Tuhan katakan, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan Yesus lanjutkan begini, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Artinya saudaraku, pengampunan ini adalah sesuatu yang penting. Yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, saudara. Ini sesuatu yang mendasar. Yang perlu kita sadari, kita pahami dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Asal kita mau atau tidak mau, itu saudaraku jawabannya. Kalau saudara mau, pasti bisa. Dan Tuhan mau kita mengampuni dan melupakan. Amin. Itu yang Tuhan ajarkan, saudara. Jadi brand merek orang percaya itu adalah kasih. Amin. Itu harus ada, menghiasi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajarkan kita itu mengasihi bukan hanya kepada orang yang sependapat dengan kita, sepaham dengan kita, sejalan dengan kita, seperasaan dengan kita, sekendak dengan kita, bukan. Karena Tuhan katakan jikalau kamu mengampuni, jikalau kamu mengasihi kepada orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Itu biasa. Tuhan mengampuni. Ya. Dan mengasihi itu pada orang yang berbuat jahat kepada kita, melakukan dosa kepada kita, menyakiti kita, melukai hati kita. Itu yang Tuhan mau kita lakukan, saudaraku. Baru kita disebut sebagai murid Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jadi ini sesuatu yang penting, saudara, yang mendasar dalam kehidupan kita yang perlu kita pahami. Mengapa Tuhan Yesus mengajar kita sebagai orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kasih dan pengampunan? Apa alasannya? Yang pertama, dengan mengampuni maka kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita mengampuni, kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebaliknya, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Tuhan mau kita mengampuni kesalahan orang lain. Supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Karena dalam dunia ini tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita menuntut sesama kita itu melakukan apa yang kita inginkan, kita kehendaki. Namun sebaliknya kadang mereka mengecewakan kita, merugikan kita. Kita menuntut pasangan kita melakukan apa yang kita kehendaki. Namun sebaliknya kadang pasangan kita melukai hati kita, menyakiti hati kita. Tapi Tuhan mau kita melepaskan kasih dan pengampunan. Supaya Bapa di surga tidak mengampuni, Bapa di surga mengampuni kesalahan kita juga, saudaraku. Ini sesuatu yang penting. Kadang ada orang yang sudah merasa disakiti, benar-benar sakit hatinya. Karena dirugikan, ya, dikhianati, dirugikan. Bahkan miliaran uangnya, ya, itu dibawa kabur.
Dia katakan begini, saya susah untuk mengampuni. Susah sekali Pak. Saya selalu ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Tuhan mengajar tidak seperti itu, saudara. Ada salah satu mahasiswa saya, ini cerita kepada saya seperti itu. Dia dirugikan, ya, 2 miliar. Ya, 2 miliar. Yang tadinya nggak pernah punya utang. Tiba-tiba punya utang 2 miliar. Bayangkan saudara, stres. Tapi Tuhan berbicara kepadanya supaya melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudaraku, dalam waktu 6 bulan, waktu singkat, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada orang yang mensupport dia, memberikan dana untuk bisnisnya itu 11 miliar. Yang dia dirugikan 2M, tapi Tuhan kirimkan berkat melalui caranya yang ajaib. Dengan uang 11M saudaraku. Karena apa? Karena dia mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Walaupun berat. Karena sebelumnya gak pernah punya utang, tiba-tiba punya utang 2 miliar. Bayangkan. Betapa stresnya orang itu saudaraku. Tapi dia mau taat saudara. Sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang tidak pernah terlihat oleh matanya, terdengar oleh telinganya, timbul dalam hatinya. Itu yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Jadi kalau saudara, ya, saudara saat ini sedang dilukai orang, disakiti orang, lepaskan pengampunan. Kadang ada orang begini, gak mungkin Pak saya bisa mengampuni dia. Cukup sakit hatiku, gak mungkin. Sampai liang kubur Pak, gak mungkin aku mengampuni si dia. Wah ini hati-hati saudara. Kalau saudara memiliki pemikiran seperti itu, hati saudara sudah keras seperti itu, hati-hati. Karena saya sampaikan kepada saudara, salah satu dosa yang bisa membawa manusia masuk neraka, itu adalah dosa kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ini dosa yang bisa membawa manusia masuk neraka. Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Karena Alkitab jelas katakan, jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Artinya kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Artinya kita masih dalam kondisi berdosa. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Kematian, saudaraku. Kalau orang katakan sampai liang kubur, aku gak mungkin bisa mengampuni. Artinya dia belum bisa mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan alamatnya di mana? Neraka lah. Kita nggak bisa pastikan juga. Yang tahu itu Tuhan sendiri. Tapi paling tidak kita bisa mendeteksi orang yang model begini. Iya kan? Dokter bisa tahu penyakit seseorang. Bisa mendeteksi. Ya kan? Walaupun kadang ya salah juga. Ya. Observasinya mendeteksi penyakit orang gitu ya. Gitu ya. Kita juga bisa saudara. Konfirmasinya dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu juga. Jadi ini alasannya saudara. Kenapa Tuhan mengajarkan setiap kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena dengan mengampuni, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Lalu yang kedua, alasan Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan adalah mengampuni adalah wujud tindakan kasih kita terhadap sesama kita. Bukti saudara mengasihi sesamamu. Saudara mengampuni. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau kita membenci saudara kita, ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, kita ada kebencian terhadap sesama kita, artinya kita nggak memiliki kasih.
Dan setiap orang yang membenci saudaranya, dia itu sama seperti seorang pembunuh. Ternyata kategori membunuh bukan hanya membunuh secara fisik. Kategori pembunuh pada saat kita membenci saudara kita tidak bisa mengasihi sesama kita tidak bisa mengampuni sama kita sudah disamakan sebagai seorang pembunuh. Dan Alkitab jelas katakan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal dalam dirinya. Hati-hati saudaraku. Ya. Hati-hati. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang lempar batu terhadap kita, jangan balik lempar batu. Lemparlah roti. Amin. Supaya senang. Haleluya. Kelihatannya aminnya masih ragu-ragu. Amin, hanya satu. Ini pada kepahitan semua atau gimana? Pada punya musuh atau gimana ini? Ya, saya perhatikan. Saudara itu dengerin tuh pendeta ngomong. Ya. Kasih itu mertuamu. Kasih itu iparmu. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai kita dicap oleh Tuhan bahwa kita ini seorang pembunuh. Karena kita tidak memiliki kasih. Kita menjadi manusia yang egois. Tidak mau memperhatikan sesama kita. Tidak mau memperhatikan saudara kita. Adik kita, ipar kita. Mertua kita. Mantu kita. Masa bodoh teing lah. Mau mampus-mampus. Itu urusan dia. Jangan saudara. Kita harus perhatikan. Ini yang Tuhan ajarkan bagi kita saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena dengan mengampuni artinya kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, Tuhan ajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Tujuannya apa? Supaya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Agar doamu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara harus murni hatimu. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada kepahitan. Karena setiap doa yang kita naikkan dalam hadirat Tuhan itu selalu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Namun kenapa ada doa-doa yang sudah bertahun-tahun kita naikkan dalam hadirat Tuhan. Seolah hanya mentok sampai plafon. Seolah Tuhan gak dengar. Karena hati kita gak bersih. Tuhan Yesus katakan begini dalam Markus 11 ayat 24. Tuhan katakan begini. Apa saja yang kamu minta, ya ini ya. Dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri katakan loh. Apa yang kita minta, kita doakan, kita yakin percaya. Ini keyakinan iman. Bahwa kita telah menerima daripadanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Lalu ayat 25 katakan begini. Ayat 25-nya, ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ini jelas saudara. Lalu ayat 26 katakan begini. Ayat 26-nya katakan begini. Ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesalahan-kesalahan kita akan diampuni Tuhan pada saat kita sudah beres hati kita.
Doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan pada saat hati kita ini beres dengan Tuhan, beres dengan sesama kita, saudara. Mari cek masing-masing. Apakah saudara sudah berdoa bertahun-tahun, namun doamu belum dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus punya keyakinan bahwa doa kita itu pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Namun Alkitab katakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala dosa kita. Yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatan kita, termasuk kebencian kita terhadap sesama kita, saudara. Mari kita check up diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Kalau saudara diingatkan oleh orang-orang tertentu yang menyakitimu, mulai saat ini, keluar dari ruangan ini, bereskan, ampuni orang itu. Kalau saudara pelakunya, yang menyakiti orang, melukai orang, berbuat jahat terhadap orang, minta ampun kepada Tuhan. Dan minta maaf kepada orang itu. Supaya ini tidak menjadi penghalang doamu. Alkitab jelas katakan, Yakobus 5 ayat 16b, bahwa doa orang yang benar, benar di hadapan Tuhan. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya saudara datang di tempat ini ya, ada beberapa yang bergumul. Ya. Saya yakin dan percaya saudara rindu doamu didengar dikabulkan oleh Tuhan. Untuk itu lepaskan pengampunan. Kasih sesama. Nanti saudara akan mengalami mukjizat Tuhan. Mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mengalami pertolongan dari Tuhan. Mengampuni dan melupakan. Bukan hanya mengampuni. Tapi melupakan. Kadang ada orang sudah merasa dirinya mengampuni. Tapi tidak melupakan. Tuhan mau mengampuni dan melupakan. Tuhan saja mengampuni dosa kita dan Tuhan lupakan itu. Tuhan tidak anggap kita berdosa lagi. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itu Tuhan kita, saudaraku. Jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Kita tidak dipandang berdosa. Lalu siapa kita yang masih mengingat dosa sesama kita, saudaraku? Ada orang katakan kepada saya mengampuni Pak, tapi melupakan sulit. Bagaimana caranya ya? Ya katakan kepada Tuhan, ampuni. Lalu minta kekuatan Roh Kudus, mau melupakan semuanya itu. Sudah Pak. Tapi tetap gak bisa itu. Tuhan pasti kasih kemampuan. Yang penting ada niat, ada kemauan. Ada orang sudah merasa dia mengampuni dan melupakan. Tapi sebenarnya belum. Kelihatan dan terdengar melalui doanya. Dia berdoa begini. Tuhan, Kau mengerti hatiku yang terluka karena si dia Tuhan. Sebagai anakmu aku mengampuni si dia Tuhan. Namun supaya sadar Tuhan, kali ini saja hambamu mohon, hambamu minta Tuhan. Tolong Tuhan, kali ini saja patahkan tangannya, patahkan lehernya. Itu kan Sami Mawon gak mengampuni saudaraku. Gak ngampuni itu. Kadang ada orang begitu. Wah kalau lihat ya orang yang melukai hatinya lalu mendapat celaka, seneng. Dia syukuri, syukur, walat sama gue. Jangan saudara, justru doakan, beri berkat bagi orang yang menganiaya kita saudara. Tuhan mau memberkati kita. Ya, Tuhan mau mengabulkan apa yang saudara minta. Sekali lagi, bahwa doa kita itu pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Tapi iya dan amin. Kalau insya Allah itu semoga.
Semoga itu semua mogok dan gagal. Tapi kita orang yang percaya, iman kepada Tuhan Yesus itu iya dan amin. Ini kita harus yakin, saudaraku. Pulang dari tempat ini exciting. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti dikabulkan oleh Tuhan doaku. Amin. Tapi ampuni. Ya, ampuni saudaramu. Ampuni sesamamu, saudaraku. Agar doamu didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Lalu yang keempat, Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Alasannya adalah agar tidak ada akar pahit dalam hati kita. Hati-hati yang namanya akar pahit, saudara. Akar pahit ini bisa menyemarkan dan merusak banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan juga orang lain. Mari kita lihat. Di dalam Ibrani pasal 12. Ayatnya yang ke-15. Ini saudara ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada yang seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh apa saudara? Akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusakan, kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit atau kepahitan ini saudaraku. Bisa menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Hal-hal yang baik hancur karena apa? Karena ulah orang-orang yang kepahitan. Ya, saya beri contoh. Ya, orang kepahitan itu selalu negatif, saudara. Ya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Namanya siapa? Ya. Hah? Rena, sampingnya Mary. Ini contoh saja, ya kan? Rena dan Mary, ya kan? Jadi Rena ini memiliki kepahitan terhadap Mary. Tapi ini enggak, kan begitu ya. Memiliki kepahitan terhadap Mary. Karena apa? Karena setiap kali makan ya enggak mau bayar. Jadi punya utang enggak bayar-bayar juga. Sehingga kepahitan. Ya kan? Kepahitan. Jadi orang yang kepahitan itu selalu negatif. Lalu si siapa tadi ya? Rena ya, membawa jiwa ke gereja, datang ke gereja. Ya, datang ke gereja, diajak nih. Ya, duduk di depan. Lalu sampingnya ada Mary, ya kan? Lalu si Rena ini dia kebelet mau ke toilet. Ya, jiwa baru duduk di samping Mary. Dan Mary juga kepahitan, sama-sama kepahitan. Karena kepahitan itu selalu negatif sehingga ya Mary ini bisikin kepada jiwa baru yang dibawa oleh Rena. Kamu hati-hati. Hati-hati itu sama Rena. Loh, kenapa? Kan dia baik, diajak ibadah. Hati-hati, baik apa? Baik apanya? Dia itu, waduh, marah. Dia kacau. Ya. Dia itu, aduh, ganti-ganti pacar. Karena kepahitannya, padahal si Mary ini kan baik. Si Lena ini. Dia ajak makan dan sebagainya nggak dibayar lagi kan gitu ya. Tapi karena kepahitan kan selalu negatif. Hati-hati jangan dekat-dekat sama dia. Lalu akhirnya ya di sampingnya itu jiwa yang baru yang diajak. Dia berpikir negatif terhadap Rena. Wah gitu ya. Terus besoknya diajak lagi ke gereja sama Rena. Ayo ke gereja ayo supaya imanmu bertumbuh. Wah enggak ah. Ngapain aku gereja sama kamu? Ya, jangan sok inilah, jangan sok jadi suci, jangan sok jadi orang benar. Kamu sendiri nggak benar. Karena apa? Karena gosip dari sebelahnya yang kepahitan. Ya, dia kepahitan, hancur. Jadi jiwa-jiwa ya, jiwa nggak datang lagi kepada Tuhan karena apa? Orang kepahitan. Karena orang kepahitan itu ya dalam pikirannya, dalam hatinya itu selalu negatif. Hati-hati dengan kepahitan, saudara.
Kalau ada pendeta kepahitan dengan jemaat, tapi di sini nggak ada. Itu khotbah dipersiapkan untuk nembak jemaat. Sebaliknya kalau ada jemaat kepahitan dengan pendeta, itu kerjaannya hanya tukang kritik. Bukan untuk kemajuan gereja tapi kritik terus. Ini gereja kok AC-nya kurang dingin ya, panas padahal sudah dingin. Itu gereja kok pemain musiknya asal-asalan ya padahal bagus. Itu pendeta kok khotbahnya bertele-tele ya karena kepanjangan ya, dibilang bertele-tele. Lalu pendeta khotbahnya terlalu singkat, itu pendeta nggak ada persiapan apa ya? Khotbah kok cepet banget ya? Lalu pendeta dilihatnya kok nggak gemuk-gemuk, badannya kurus. Ini pendeta nggak diberkati Tuhan ini. Lalu dilihatnya pendeta badannya gemuk. Ini pendeta nggak pernah puasa kali ya. Lalu dilihatnya pendeta anaknya banyak. Ini pendeta nggak pernah tahan nafsu apa ya? Karena kepahitan selalu negatif. Hati-hati saudara. Kepahitan itu merusak hidup kita sendiri dan juga orang lain saudaraku. Banyak pekerjaan Tuhan, banyak hal yang baik itu rusak karena ulah orang-orang kepahitan. Hati-hati saudara. Jangan mau kita dikuasai yang namanya kepahitan. Bahkan hidup kita akan hancur karena kepahitan juga saudara. Ya ada penelitian saudara, penelitian di Amerika. Ya, ini oleh profesor. Banyak penyakit dalam, ya penyakit dalam, tumor, kanker, ya dan sebagainya gitu ya. Itu penyakit dalam, itu timbul karena apa? Karena bukan karena salah makan, kalau salah makan atau kurang olahraga saudaraku. Bukan karena virus, kuman, bakteri, bukan hanya itu saja. Ternyata saudara, 80% orang-orang yang mengalami penyakit dalam itu adalah orang-orang yang menyimpan dendam. Bertahun-tahun gak pernah diselesaikan. Menyimpan amarah, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan dalam hatinya. Dan itu sudah banyak saya jumpai juga saudaraku. Seperti itu saudara. Artinya kalau kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam terhadap sama kita, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita sama seperti sedang minum racun. Kalau saudara minum racun, jangan harap tetanggamu yang mati. Saudara sendiri lama-lama akan mati. Oh iya. Jadi jangan mau dikuasai yang namanya kepahitan. Kalau saya mau kepahitan, sudah dari dulu. Saya kepahitan, tapi saya tidak mau saudara. Ya, saya lahir dari sejak bayi, ya itu sudah tertolak. Saya lahir itu Minggu Kliwon. Itu weton saya dan orang tua saya. Orang Jawa, hari lahirnya sama, itu nggak boleh satu rumah. Saya dari sejak kecil diasuh oleh kakek nenek saya. Udah tertolak. Dan setelah mulai gede, ya sekolah SD, saya pikir orang tua saya yang ngasuh saya, kakek nenek saya. Tetapi lama-lama saya tahu. Karena setelah saya mulai gede, ya pada saat saya nakal, itu nenek saya selalu ngomong gini, kalau kamu nakal, ku kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Tak balikin nang rumah bapakmu sendiri. Wah berarti ini bukan orang tua saya. Baru tahu ini bukan orang tua saya. Akhirnya ya karena tahu bukan orang tua saya, kadang saya pulang. Rumahnya nggak jauh dari kakek nenek saya, nggak jauh, saya jalan kaki pulang. Dan saya punya anak, punya adik ya saudara. Ya, orang tua saya punya anak itu, ya waktu itu adik saya 2 ya, laki-laki semua. Adik yang perempuan belum ada. Itu setiap kali main saudaraku, di kasur begitu ya. Kalau adik-adik saya yang salah atau nangis, itu saya langsung digebuk. Ya, dicubit kencang gitu, kadang begitu saudara. Itu kan membekas. Kadang saudara saya dikejar oleh orang tua saya keliling rumah gitu. Ketangkep langsung digebukin, dipukul, kadang diludahin saudara. Itu sangat membekas. Saya lahir dari keluarga muslim. Saya ngaji juga waktu itu saudara.
Apalagi setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Keluarga saya, saudara saya nggak suka sama saya. Tetapi saudara, setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bisa melepaskan kasih dan pengampunan terhadap mereka. Karena Allah adalah kasih, karena ada Tuhan dalam diri saya. Roh Kudus memampukan saya. Bahkan saya doakan satu persatu, saudara. Ya, saat tahun 1995 saya terima Yesus. Saya punya kerinduan, keluarga saya terima Yesus. Saya doakan setiap hari, setiap malam saya doakan satu persatu. Agar mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak menyimpan kepahitan, saya nggak menyimpan kebencian karena Tuhan sudah membebaskan saya. Akhirnya saudaraku, seiring berjalannya waktu, bapak saya tahun 2007 terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu 2015 ibu saya minta diri dibaptis bersama adik saya. Masih kurang satu yang belum. Adik saya satu belum. Masih pakai peci dan kerudung. Tapi saya yakin dan percaya satu orang bertobat seisi keluarga akan diselamatkan. Yang penting kita nggak ada luka. Hati kita murni, hati kita bersih. Jangan ada kebencian, saudara. Itu merugikan diri kita sendiri. Amin, saudara. Lalu yang terakhir. Yang terakhir agak kencang. Karena biasanya yang terakhir itu yang tuli mendengar. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang terakhir. Kenapa Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan? Supaya kita mendapat pewahyuan dari Tuhan. Amin. Kalau hati kita murni, hati kita bersih, maka Tuhan akan memberikan pewahyuan bagi kita. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu artinya apa? Bukan berarti kita tiap hari melihat Tuhan secara kasat mata gitu, enggak. Artinya kita ini ya benar-benar memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Dan kita melihat mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan. Karena hati kita murni. Beda kalau hati kita penuh dengan kepahitan. Yang ada adalah apa? Niat dan pikiran yang jahat. Kita baca Alkitab gak tahu. Gak ngerti artinya. Tetapi pada saat hati kita murni, saudaraku. Karena kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Maka Tuhan akan memberikan pewahyuan bagi kita. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi Tuhan mengajar setiap kita, anak-anaknya, hidup dalam kasih dan pengampunan. Petrus memberi standar pengampunan 7 kali. Namun Tuhan katakan bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni dan mengasihi orang tanpa batas. Dan itu sudah dipraktekkan Tuhan Yesus sendiri pada saat dikhianati oleh muridnya Yudas. Pada saat dia dibawa ke atas kayu salib, dia masih mengatakan ampuni Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan mengajar kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena apa? Karena yang pertama, dengan mengampuni kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Lalu yang kedua, mengampuni adalah wujud tindakan kasih kita terhadap sesama kita. Dan yang ketiga, mengampuni agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu doamu didengar, dikabulkan oleh Tuhan? Amin. Lalu yang keempat, dengan mengampuni agar tidak ada kepahitan dalam diri kita. Jangan mau dikuasai yang namanya kepahitan dalam hidupmu. Lalu yang kelima, mengampuni agar kita mendapat pewahyuan dari Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita setiap hari, saudaraku. Karena dia Tuhan yang real, dia Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, kalau Tuhan berbicara kepada rasul-rasulnya, saat ini pun Tuhan masih bisa berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Karena dalam diri kita itu adalah roh. Ya kan? Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tatkala hati kita murni, tatkala hati kita bersih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Biar Tuhan menyentuh hati kita, menjamah kita. Sehingga hati kita dijadikan baru oleh Tuhan. Haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang